Betapa tidak, karena bau mulut saja, sesuatu yang nyaris tidak pernah dibahas, nyaris tidak diperhitungkan, ternyata bagi orang yang berpuasa, bau mulutnya dihargai, diapresiasi, ada nilainya. Kapan lagi bau mulut itu diapresiasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kondisi sehat, penuh semangat mengisi hari-hari mulia di bulan Ramadan dengan amal-amal yang terbaik insya Allah. Ada 3 ilmu terkait puasa Ramadan yang harus sama-sama kita kuatkan. Karena tentu orang beribadah tanpa ilmu sesungguhnya dia terancam dengan tidak diterimanya ibadah tersebut. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang membuat puasa kita senang. Apa itu maksudnya? Adalah kita mengetahui keutamaan dari puasa Ramadan ini. Kita mengetahui bahwa puasa meskipun terasa berat, tetapi di balik puasa itu ada banyak rangkaian pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itulah disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa dengan sepenuh keimanan dan ikhtisaban. Apa itu ikhtisaban? Mengharapkan pahala. Para ulama mengatakan bahwa ikhtisaban yaitu merasa ringan dalam berpuasa, tidak merasa berat. Kenapa tidak merasa berat? Karena dia lebih melihat kepada pahala yang disiapkan, bukan dengan beratnya kondisi ketika berpuasa. Maka ilmu yang menjadikan puasa kita menjadi senang adalah ketika kita tahu keutamaan, dan sudah banyak disebutkan oleh para penceramah, para khatib tentang keutamaan puasa. Nah, salah satu saja kita ambil yaitu hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis qudsi beliau meriwayatkan, la khulufu famu shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini hadis unik sekali karena memberikan motivasi yang kuat bagi kita yang sedang berpuasa. Betapa tidak, karena bau mulut saja, sesuatu yang nyaris tidak pernah dibahas, nyaris tidak diperhitungkan, ternyata bagi orang yang berpuasa, bau mulutnya dihargai, diapresiasi, ada nilainya. Kapan lagi bau mulut itu diapresiasi? Kalau kita bicara misalnya tentang gaji pejabat atau eksekutif atau direktur, biasanya melekat dengan tunjangan, beraneka ragam tunjangan melekat. Tunjangan transportasi, bahkan tunjangan mungkin tempat tinggal, tunjangan anak istri, tunjangan beras, tunjangan komunikasi. Tapi tidak ada yang namanya bau mulut diberikan apresiasi dalam bentuk tunjangan sekalipun. Maka inilah ilmu yang menjadikan puasa kita senang, kita tahu keutamaan puasa. Yang kedua, sahabat sekalian, ilmu yang menjadikan puasa kita tenang. Kenapa tenang? Yaitu karena kita merasa puasa kita sah, tidak batal. Maka ilmu ini adalah kita mengetahui apa-apa yang dibolehkan dalam berpuasa dan apa-apa yang membatalkan. Tentu kita tidak akan membahas satu demi satu, tetapi bahwa kenapa ketenangan ini penting, kita bisa berkaca dari peristiwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah ketika dalam kondisi berpuasa, beliau gelisah. Beliau gelisah lalu lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini sonatu amron aziman. Ya Rasulullah, aku berbuat sesuatu yang besar. Ada apa wahai Umar? Maka dikatakan, sesungguhnya aku mencium istriku dalam kondisi berpuasa. Maka Rasulullah SAW dengan bijak memberikan analogi, bagaimana kalau ia berkumur-kumur, apakah membatalkan? Tidak. Fafima, maka demikian pula hal itu tidak membatalkan. Maka kita bisa belajar bagaimana Umar bin Khattab kemudian merasa tenang. Nah, inilah yang harus kita terus kuatkan hari-hari ini, yaitu kita tahu apa-apa yang membatalkan untuk kita hindari dan apa-apa yang boleh sehingga kita tidak perlu merasa was-was dan tidak tenang untuk itu. Dan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ilmu yang membuat kita menang. Apa itu maksudnya? Karena puasa kita ternyata terancam kalah, terancam berguguran pahalanya.
kalau kita tidak tahu ada jebakan-jebakan sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang intinya misalnya rubba shaim laisa lahu min siyami illal ju, betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar semata. Bahkan disebutkan dalam kelanjutan hadis tersebut banyak orang yang juga melakukan qiyamul lail, tarawih tidak mendapatkan pahala kecuali hanya sekedar capek dan begadangnya saja. Maka berarti ada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita, menggugurkan pahala puasa kita, mengurangi pahala puasa kita. Semua kita suka diskon, tapi saya yakin tidak dalam masalah pahala terdiskon. Maka kita hindari yang namanya kedustaan, yang namanya emosi, yang namanya kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Dan sayangnya hari-hari ini itu semua bisa kita jalani atau bisa kita lakukan hanya melalui perangkat HP di tangan kita. Kita bisa berdusta, naudzubillah, dengan menyebarkan hoax melalui media sosial. Kita bisa emosi dengan membuli sahabat kita atau teman kita di media sosial. Bahkan tentu kesia-siaan, kemaksiatan, banyak sekali peluangnya terbuka hanya melalui HP atau gadget kita. Maka sekali lagi kita perlu tahu hal-hal tersebut sehingga kita bisa hindari. Jadi sahabat sekalian, ilmu yang bikin senang, ilmu yang bikin tenang, dan ilmu yang bikin menang. Mari kita sama-sama menguatkan dan semoga Ramadan kita sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.